Habib yang orang Jawa yang Habib. Suatu ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Sabit sedang menaiki seekor unta. Zaid adalah salah satu sahabat Nabi yang dikenal paling mumpuni ilmunya tentang Al-Quran. Di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Zaid pernah ditugaskan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran, dan di masa Khalifah Abu Bakar, Zaid pernah ditugaskan untuk memimpin tim penghimpunan Al-Quran menjadi satu kesatuan atau mushaf. Ibnu Abbas sendiri adalah sepupu Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tekun mempelajari ilmu agama sejak kecil. Sejatinya usia Ibnu Abbas tidak terpaut jauh dari Zaid, hanya sekitar 9 atau 10 tahun. Namun demikian, tatkala Ibnu Abbas melihat seseorang ulama atau kiai yakni Zaid bin Sabit sedang menaiki onta, Ibnu Abbas pun langsung bergerak untuk membantunya. Dengan rasa ta'zim dan penuh hormat, Ibnu Abbas memegang pelana unta dan menuntun unta yang dinaiki oleh Zaid. Merasa tidak enak hati, Zaid pun berkata, "Janganlah engkau melakukan ini wahai sepupu Nabi Shallallahu alaihi wasallam." Ibnu Abbas tersenyum dan menjawab, "Demikianlah kami diajari adab terhadap para ulama, yakni dengan menghormati dan melayani mereka." Zaid pun berkata, "Tunjukkanlah tanganmu." Ibnu Abbas pun menuruti perintah Zaid dan menjulurkan tangannya. Seketika itu pula Zaid mencium tangan Ibnu Abbas, dan beginilah kami diajari adab terhadap keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau ahlul baitnya, ujar Zaid. Alangkah indahnya pelajaran akhlak dan adab yang kita terima dari dua tokoh penting dalam sejarah Islam. Yang satu adalah ulama dan sahabat bernama Zaid bin Sabit yang amat vital kontribusinya dalam pengumpulan Al-Quran. Dan yang satu lagi adalah sepupu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bernama Ibnu Abbas, yang kemudian hari menjadi seorang ulama dan rujukan umat seperti halnya sahabat Zaid pada masanya. Sekalipun Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau menunjukkan sikap ta'zim terhadap Zaid sebagai seorang ulama. Begitu pula sahabat Zaid, sekalipun dia adalah seorang ulama terpandang dan juga lebih senior dari Ibnu Abbas, dia tidak segan untuk menunjukkan rasa ta'zimnya terhadap ahlul bait dengan mencium tangan Ibnu Abbas. Alangkah indahnya adab keduanya yang terus terpelihara hingga akhir hayat mereka. Berangkat dari cerita tersebut, saya teringat dengan pesan Mbah Maimun Zubair yang disampaikan kepada saudara Nusron Wahid, mantan ketua umum pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Sesaat sebelum beliau wafat, beliau mengatakan, aktivis NU tidak boleh terpancing dan bermusuhan dengan Ahlul Bait. Kalau kamu ingin berpegang sama orang NU yang Habib dan Habib yang NU, berpeganglah Habib Lutfi bin Yahya, karena beliau ulama Habib yang Jawa serta orang Jawa yang paham Habib. Sehingga dengan itu maka tak heran bila dalam dakwanya Habib Lutfi bin Yahya sangat menjunjung dan menghormati para habaib dan kiai. Bahkan tak jarang beliau menyampaikan kepada para santrinya bahwa keilmuan para kiai dan ulama Indonesia sejak dulu hingga kini tidak kalah hebat dan luas dengan ilmu mereka. Bahkan kaitannya dengan mencintai dan menghormati Ahlul Bait, Habib Lutfi bin Yahya memiliki konsep tersendiri. Dia mengatakan bahwa wajib menjadi muhibbin kepada Ahlul Bait tidak hanya para kiai dan orang ajam atau non-Arab saja. Akan tetapi para habaib pun juga wajib muhibbin, cinta, hormat dan ta'zim kepada sesama habaib dan Ahlul Bait. Wallahu a'lam.